Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada melakukan penimbasan tentang apa yang Mada dapatkan dari Diklat Coding dan Kecerdasan Artifisial atau KA. Karena diklatnya selama 3 bulan sudah selesai, hari ini saya harus melakukan penimbasan juga supaya teman-teman yang ada di sekolah tahu juga tentang apa ini coding dan kecerdasan artifisial. Tujuan Mada datang penimbasan hari ini yaitu yang pertama berbagi wawasan tentang apa yang Mada dapatkan pada Diklat Coding dan Kecerdasan Artifisial. Yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman kita bahwa karena coding dan kecerdasan artifisial ini nanti akan menjadi mata pelajaran pilihan buat kita di sekolah. Yang ketiga adalah memberikan contoh praktik mengajar, bagaimana cara kita mengajar coding dan KA di sekolah kita nanti. Mada mau menanyakan kepada kita, apakah ada gambaran enggak tentang apa ini coding dan kecerdasan artifisial? Kalau mungkin gambaran kita, coding ini kita akan belajar bagaimana mengoperasikan komputer. Coding ini, tetapi yang Mada dapatkan coding ini adalah bagaimana cara kita memberikan instruksi kepada komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Itu adalah coding. Sedangkan kecerdasan artifisial ini adalah teknologi yang menulis kecerdasan manusia. Contoh, kami dari akar HPK, akar BA su ada AI nanti. Sekarang tidak boleh ada penggunaan AI, tetapi KA sekarang, yaitu kecerdasan artifisial. Di dalam coding dan KA ini akan menjadi mata pelajaran. Ada 3 tipe nanti. Mau kita menjadi mata pelajaran pilihan atau mau jadikan coding dan KA ini menjadi ekstrakurikuler atau mau kita integrasikan dengan mapel-mapel yang lain. Antara 3 pilihan ini. Ada langsung, oke. Coding dan kecerdasan artifisial ini ada dua, yaitu Unplug sama Plug. Plug ini kita menggunakan komputer, sedangkan Unplug ini kita bisa mengajar coding dan KA ini dengan kertas saja. Mada kemarin ambil video pembelajaran untuk tugas di Diklat ini, saya menggunakan pilihan Unplug ini, yaitu saya akan memprint misalnya kemarin saya ambil misi penyelamatan robot. Bagaimana anak-anak ini berpikir bagaimana cara menyelamatkan robot. Ada tantangannya dan ada jalan khususnya. Itu kalau kita menggunakan Unplug. Kalau kita menggunakan Plug ini kita harus menggunakan komputer. Mungkin kalau dari menggunakan komputer Plug ini kita menggunakan aplikasi Blockis, cara main dengan komputer. Karena ada nggak aplikasi Blockis ini seperti apa? Canggih, teh guru, itu dua ayah siap ayah. Siap. Gampang itu ayah. Siap. Gampang. Sedikit nih, kalau masalah coding dan kecerdasan ini, bagaimana anak-anak itu memecahkan masalah, misalnya di dalam misalnya kita memasak mie nih, tak
intinya saja. Tapi berliku-liku na jalan. Behalalo intin. Itu makanya nih. Misalnya kita main teka-teki. Ini contoh aplikasi yang pelakunya. Di sini contoh nih permainan di blok di blok D. Di blok D ini kita akan melatih anak-anak itu ada ciri-ciri hewan nih. Nah, kita akan pasangkan di sini ada ciri-ciri hewannya, kakinya ada berapa, gambarnya hewan kalau sipit itu bentuknya apa. Di situ nanti kita akan pasangkan di sini. Maka contohkan, misalnya siput. Siput itu kita tarik dia. Nanti kakinya, kaki siput ini ada berapa? Ada 2, 3, 4, 5 berapa? Kita pilih 0. Berarti ciri-cirinya ini apa? Terus ada lagi enggak? Tidak ada. Kumis, tempuro. Ada lagi. Nanti kita lihat nanti apakah ada kesalahan atau apa enggak nanti. Ada nilainya nanti. Setelah ini bebek. Ciri-ciri kaki bebek ada berapa? 2. Berarti Ciri-ciri. Unggas, bulu. Ciri-cirinya. Bulu, bu. Terus apa lagi? Paru. Ini kalau bebek. Terus lebah. Lebah. Ada 6 kakinya, Ibu. Oh iya, kakinya ada berapa? 6. Ciri-cirinya sama. Madu. Terus kucing. Kakinya 4. ciri-cirinya. Kumis saya. Sekarang kita periksa jawabannya. Apakah benar semua? Kita lihat. Anak kelas 1. Seperti inilah pelajaran coding tuh. Punya singgah direk diselipkai otak anak-anak yang singgah mati Harus makin pindah di kelas. Sekarang, bagaimana caranya ini lari ke ini? Tumpukan beberapa blok ini, bloknya ini ke tujuan. Misalnya kita jalankan. Kan nggak nyampe nih. Ya. Harus sempurna sesuai lah. Sesuai. Akis kuku. Ayah deh bergerak maju deh. Oke. Tolong lah. Geser, kita jalankan. Langsung. Oke, selamat. Kita masuk lagi ke yang kedua. Ini pacaran kan nyampe ke, sedangkan kita punya move ini ada bergerak belok kiri, belok kanan. Yang gerak maju, belok kiri, maju. Bergerak maju, belok kiri. Belok kiri. Belok kiri, belok kanan, maju. Belok kanan. Belok kanan lagi. Belok kanan Kanan, lagi. baru maju. Bergerak maju. Salah, berarti belok kanan, belok kiri. Coba naikkan Pak. Kita reset ulang. Belok kanan dulu. Belok kanan dulu. Belok apa? Belok kanan
maju. Sini. Karena dobel Malaysia kan dene. Salah. Kan sini. Oh, berarti kanan dulu. Kanan dulu. Habis belok kiri maju. Kanan, belok kanan, belok kanan. Kanan, kanan. Kanan, kanan, kanan. Ya, kanan. Ya, maju. Maju. Kiri. Maju. Kenapa? Salah. Oh, berarti kiri. Terus kanan. Iya. Maju kiri. Maju kanan. Kiri. Maju. Maju. Maju kanan. Maju. Ya. Salah. Benar. Ini contoh games yang aplikasi software kita ajarkan ke anak-anak. Ada lanjut ke materi ke ya. 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 Terus contoh yang amplak. Yang amplak itu bisa kita print. Diajarkan ke anak-anak awal itu anak kelas 1, kelas 2 itu. Bisa kita ajarkan. Nanti bagaimana cara kita mewarnainya berdasarkan warna. Ya, 3 tambah kurang 1, 2 warna apa itu merah? Berdasarkan warna. Cara untuk anak-anak. Ya. Terus kalau untuk kelas atas perkalian tuh. Iya. Perkalian. Terus kalau IPAS juga bisa. Matematika. Kalau paling gampang tuh matematika bisa diintegrasikan dengan coding. Matematika dulu. Ya. Matematika ini mewarnai pengurangan. Warnailah CGNM di bawah ini sesuai dengan hasil operasi hitung pengurangan. Contoh, 7 kurang 3 berapa? 4. Warna Apa ya? Warna apa? Orange. Warna orange. Berarti kotak yang ini warna orange yang kita warnai. Terus, 3 kurang 1. Warna apa? Berarti di sini anak-anak untuk untuk merangsang otaknya untuk berpikir. Dia petana voting lo ke akhir. Kalau untuk kelas bawah bagus untuk melatih anak-anak berpikir, oh punya ya, kalau hasilnya aku diwarnakan gitu kan? Ya, dari kan anak-anak ngerti. Awalnya kita roh ibu Ida, semangat kita roh tua-tua dia. Benar. Cara Mama Ida. Kalau nanti ada contoh, ada contoh kode anunya. Ya. Yo di kuku ketua. Nah, di sini di dalam coding dan kecerdasan ini ada 4 elemen, yaitu berpikir kompetensional, literasi digital, literasi dan etika, dan pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial. Apa itu berpikir kompetensional? Yaitu bagaimana cara kita berpikir menyelesaikan masalah secara logis, efisien, berarti bertele-tele. Cara kita menyelesaikan masalahnya. Untuk melatih anak-anak itu menyelesaikan masalahnya arah sekolah, akar lingkungan rumahnya, supaya tidak bertele-tele dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Di dalam berpikir kompetensional ini ada 4 pilar, yaitu dekomposisi, pengenalan pola,
abstrak dan algoritma. Oke. Dekomposisi. Contohnya kita masak nasi goreng. Dekomposisi ini yaitu proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan mudah dikelola. Contoh dari nasi goreng. Aku mau penting bisa dia uluran lain. Ya. Nasi, bumbu-bumbunya, BHTB mewarna mee, pincalukai kombi, BH pinggan mewarna ungu dibikai nasi goreng yang sudah dihasilkan. Minyak bimbo. Ini adalah prosesnya. Tetapi di sini berpikir dekomposisi ini bagaimana caranya menghilangkan yang tidak penting menjadi ambil yang penting saja. Aku mau penting, lihat aja bumbu, tapi pencalo, mina itu aja. Nggak usah menghayal, harus tahu kayak pinggang paling gagah, warna pink, warna ungu, apa segala. Itu contoh dari dekomposisi. Agar masalah yang tidak terlihat ini tidak menakutkan dan bisa diselesaikan satu per satu. Oke. Yang kedua adalah pengenalan pola. Apa itu? Kemampuan mengidentifikasi pola atau tren atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecah. Yaitu misalnya saat membuat nasi goreng, langkah menumis bumbu memiliki pola yang sama. Memanaskan minyak, masukkan bumbu, aduk hingga harum, apalagi dipaksa memasak mie goreng atau capcay. Pola ini adalah untuk mengenal umleku caranya mencangun nasi goreng. Kalau jangan nasi goreng berarti kita menumis bumbunya. Itu polanya. Polanya itu yaitu menumis dulu bumbunya. Berarti itu pola membuat nasi goreng. Terus ini contoh mengisi polanya. Nih, ini amplopnya. Cara punya caranya ngau akhirnya nyampe ke tempat ini. Polanya itu adalah biru, merah, kuning, hijau. Berarti kita mulai lagi dengan Biru, merah, kuning, hijau. Biru, merah, kuning, hijau. Sampai di sini. Itu pengenalan polanya. Nah, contoh ke akhir lagi. Pola bilangan loncat 2, 4, 6. Berarti 2, 4, 6. Apa polanya? Berarti loncat 2 langkah. Itu polanya. Berarti polanya loncat 2 langkah. Yaitu berarti 8 di sini. Ya, selanjutnya. Sedangkan yang ini, yang kedua ini, polanya apa? Polanya itu loncat 3 langkah. Berarti di sini di fikih anak sekolah kak punya carana dari 3 ke enak. Allah akan meloncat ibu. Sedangkan angka ke 1, 2, 3 yang paling seterusnya. Edere melatih anak-anak untuk berpikir. Petanakon coding secara amplak nih. Kalau secara amplak itu kita pakai laptop. Sekarang kita masuk ke abstraksi. Contohnya, abstraksi ini adalah menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan. Contoh, kendaraan sa Honda. Kalau kendaraan Honda ke, ang sabu alam mata deka. Nggak usah pikir-pikir yang bermacam-macam. Intinya di sini bagaimana cara kita menjaga keseimbangan. Lo kenapa nggak tahu kakak? Ang grafiki
Amca tuh alat tega, mesin amca bungaran segala macam baru ke amca ku itu yang ada di abstraksi ini. Kita hilangkan yang tidak penting, kita ambil yang penting dari muka ke rumah. Oke. Contoh oke. Boleh bicara nelawa kena lau akar toko ake. Bagaimana supaya dia anak ini bisa ke toko apa ini? Toko buah atau toko kue ini? Naik OT Bu. Nah, Ada instruksi ke dalam itu. instruksinya itu maju, menghadap kanan, menghadap kiri. Berarti Maju. kalau kita maju berarti Oh, tidak bisa. Kiri. Tidak bisa. hadap kiri. Nah, berarti kiri. Nah, ini kan berarti hadap kiri. Hadap kiri. Yuk, Kiri. Terus belok. Terus maju. Oke, belok kiri, maju. Hadap kanan, maju. Ini adalah contoh apa namanya? Abstraksinya. hadap kiri, maju, hadap kanan. Andri, Oke. hati itu belum kemarin. Sedangkan algoritma ini adalah rangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berutuh untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya kita urutkan masalah yang lebih penting. Kita urutkan masalah yang jelas dulu. Ya, di atas deh. Kita urutkan ciri-ciri algoritma ini adalah kita mengurutkan masalah yang jelas. Aina masalah yang mungkin akan terjadi, tetapi masalah yang sudah pasti. Nah, itu kalau berpikir algoritma dan pasti berhenti setelah masalah selesai. Berarti para walina menimbulkan masalah-masalah yang lain. Itu adalah cara berpikir algoritma. Oke. Kesimpulan dari diklat yang Mada laksanakan selama 3 minggu ini adalah yang pertama, pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini merupakan kebutuhan penting di dalam mempersiapkan generasi digital. Karena kalau untuk SD berarti langsung pengenalan pakai komputer. Kalau untuk SD, kalau untuk pengenalan komputer jenjang SMP baru masuk yang pakai komputer. Kalau kita di SD paling untuk hiburan aja kita masuk ke aplikasi Blogkiss edere. Sehingga di refresh kayak otak biasanya. Sedangkan kalau untuk SMP udah masuk SMA apalagi kalau coding ini. Kalau kita lebih condong lebih condong ke unplug-nya, ke mewarnai hore, malah itulah berpikir anak-anak itu kalau di SD. Yang kedua adalah bagaimana cara kita menggunakan atau etika kita menggunakan media sosial. Kan anak-anaknya berluang HP menyebarkan apa segala macam, klik tahu awalin pak games kan. Top up ke ternyata top up ke ternyata beli game baru tahu kemarin top up itu. Nah, bagaimana cara kita menggunakan media sosial? Berarti kita informasi yang tidak penting jangan disebarkan. Kan para informasi hoax jangan disebarkan luaskan. Itu etika kita di dalam bermedia sosial. Yang kedua adalah bagaimana peran seorang guru di sini sangat penting, yaitu sebagai fasilitator, motivator dan sekaligus teladan dalam pemanfaatan teknologi secara bijak.
Ede pakai nih. Tapi insya Allah nanti tergantung dari sekolah kita mau pilih coding dan kecerdasan ini masuk ke mana? Apakah menjadi mapel pilihan? Kalau mau jadi mapel pilihan berarti 2 jam JP, 2 JP, 2 jam pelajaran. Kalau mau menjadi ekstrakurikuler kita pilih atau mau kita integrasikan dengan mapel-mapel yang lain. Tergantung dari sekolah kita pilih nanti mau pilih yang mana. Ede pakai nih kalau kecerdasan coding dan kecerdasan artifisial. Kombi Bagara mentangga seperti itu. Apa yang Mada sampaikan hari ini lebih dan kurangnya Mada mohon maaf. Semoga yang apa Mada dapatkan ini bisa kita aplikasikan di kelasnya masing-masing. Insya Allah nanti Mada bagikan contoh LKPD amplaknya supaya apalagi kelas bawah kan yuk ada Pak Mawarna. Insya Allah iya, ada kelas atas juga bisa block list ini kan ada beberapa permainan di dalam block list nih, ada puzzle, ada 2 permainan yang kita mainkan, foto permainan ada 10 kalau nggak salah di dalam block list ini. Eda pakai nih, lebih dan kurangnya Mada mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.